Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mindset itu perlu ya, cara berpikir itu perlu. Misalnya gini ya, ada anak muda umur 25, saya tanya ya, di kampung ini, nggak usah saya sebutin namanya ya, kamu punya impian apa? Ngimpi kamu apa dalam hidup? Dia bingung, saya tanya gitu. Dia bilang, maksudnya ngimpi waktu tidur, Pak? Enggak, maksudnya kamu tuh pengen mencapai apa dalam hidup? Dia masih nggak paham. Sekarang gini, ini pertanyaannya saya sederhanakan. 1 bulan kamu pengen punya penghasilan berapa? Nggak tahu, Pak, katanya. Loh, nggak tahu, umur 25 loh nih ya. Saya tanya gini aja deh, sehari kamu pengen punya uang berapa? Pengen punya uang berapa sehari? Penghasilan sehari. Ngimpi kamu sehari itu, hari ini. Ya 100.000, Pak, cukup. Saya tanya, cukup 100.000? Cukup, Pak, 100.000 sehari. Jadi kamu pengen punya penghasilan 100.000? Iya, Pak. Jadi sebulan 3 juta ya. Saya bantu dia. Iya, 3 juta katanya. Terus kalau 3 juta sebulan, kamu nggak pengen punya rumah? Kalau nanti keluarga, ya pengen, Pak. Nah, terus kalau penghasilan 3 juta atau 100.000 sehari, dari mana untuk bangun rumah itu? Dia bilang, ya nabung, Pak. Maksudnya nabung gimana? Ya dari yang 100.000 sehari itu kita tabung untuk bikin rumah. Coba itu. Ini ada salah satu anak muda di kampung ini yang saya tanya begitu ya. Agak susah itu membangkitkan motivasinya ya. Bayangkan misalnya dengan impian saya pengen bikin Ojolali Islamic Center itu di atas tanah 7 hektar. Dia kagak nyambung tuh. Ya kan? Atau yang baru, saya ingin bisa melakukan penjualan sekitar 1.000 bungkus sehari asinan Betawi, mereknya 6 Syuhada atau Ojolali, asinan Betawi Ojolali. Jadi kalau dijual 10.000, ya kan, kali 1.000 itu 10 juta omset sehari ya. Itu nggak nyambung ya, Pak. Udah banyak belum? Tukang sampah. Jadi mindset itu perlu ya, mindset. Karena di Jakarta itu ada asinan Betawi yang dibuat tahun 78 oleh perusahaan keluarga, hanya digang sampai sekarang. Itu sehari terjual 1 bungkusnya 15.000, sehari 10.000 bungkus sehari. Berarti omsetnya 150 juta ya sehari. Itu berarti kalau marginnya 1 bungkus 50.000, 50% maksud saya, berarti dia dapat uang bersih 1 hari 75 juta ya. Ngomong begitu aja itu nggak semua orang bisa ya, nggak semua orang bisa. Jadi waktu kita kasih tahu Masjid 6 Syuhada itu sudah menghabiskan dana 800 juta dan masih kurang sekitar 200 juta untuk selesai dalam waktu 4 tahun sampai Agustus 2021 sampai 2025, berarti itu 4 tahun itu masjid itu nilai 1 miliar. Ya, hati-hati jalan. Nah, ini mindset ini kenapa kok bisa berbeda-beda ya? Ada yang, jadi betul kalau ada orang bilang nggak bisa, semua orang kaya itu nggak mungkin gitu ya. Kenapa? Mindsetnya itu
sangat jauh ya. Ada istilahnya, ada intelektual apa sih? Waalaikumsalam. Ada gap intelektual tuh, ada apa istilahnya? Intellectual lack ya. Ada kesenjangan intelektual yang jauh ya antara orang tertentu dengan orang yang lain, sehingga mindsetnya juga berbeda, mungkin karena pendidikan berbeda, bacaan berbeda, lingkungan berbeda. Itu membuat orang punya cara berpikir atau paradigma yang berbeda, atau cara berpikir yang berbeda, atau mindset yang berbeda. Itu sebabnya. Betul orang yang mengatakan kalau pengen jadi kaya raya dalam segi materi, itu memang tergantung cara berpikir dulu pertama-tama. Ada orang yang bekerja kan, menyicil rumah itu selama 25 tahun, dan dia bekerja setiap hari, berangkat pagi pulang malam untuk nyicil rumah yang 15 tahun yang tipenya tanahnya 72 atau 90 itu kan. Tapi ada orang yang sekali tanda tangan itu dia bisa tanda tangan satu bisnis gitu, maksudnya kerjasama, itu bisa dapat untuk makan cukup 40 tahun, nggak usah bekerja, yang mau kerja orang lain. Sekali tanda tangan cukup untuk hidup 40 tahun dengan keluarganya. Tapi ada orang yang susah ya, siang malam bekerja, dapat duit sehari itu paling 100.000 ya bersihnya, atau 50.000. Memang tergantung ya, Allah yang ngasih rezeki secara berbeda ya. Innallaha sungguhnya Allah ya basutur rizqa liman yasha, Allah yang meluaskan rezeki bagi orang yang dikehendaki, wa yaqdir, dan Allah yang menyempitkan rezeki bagi yang dikehendaki. Walakin, tapi aksarun nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. La yu'minun, kebanyakan manusia tidak beriman, tidak memiliki keyakinan bahwa Allah yang meluaskan rezeki, dan Allah juga yang membatasi rezeki buat siapa saja yang dikehendaki. Ini sekedar ucapan sebelum saya ke rumah sakit ya. Saya mau berangkat ke rumah sakit Du'a, mau kontrol infeksi paru sebulan sekali, kata dokter Fadlia yang spesialis paru itu. Waktu saya tanya sampai kapan saya ini sudah 4 tahun, seiring dengan Masjid 6 Syuhada itu. Karena Masjid 6 Syuhada itu lahir atau muncul idenya dengan izin Allah karena sakit saya itu. Kalau saya ngikuti sakit, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mulai besok tanggal 2 Agustus, saya bilang 2 Agustus hari Senin 2021, saya mau bikin Masjid 6 Syuhada dengan dana yang waktu itu hanya 750.000. Dan sekarang sudah menghabiskan dana dari seluruh donatur, sekitar 200 donatur di 5 benua, 800 juta, 2 lantai di atas tanah wakaf. Bapak Haji Paramarta, tanah wakafnya tidak luas, 120 meter persegi. Itulah semata-mata berdiri masjid karena Allah, milik Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Dan kata Dr. Fardia, saya disuruh infeksi paru-paru itu kontrolnya seumur hidup. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.